Gelap ya. Weh, Kak Arcidio. Kemana aja Kak Arcidio? Sehat Kak Arci. Kak Olive, kita perlu diskusi nanti ya Kak Olive. Terkait petty cash. Wait ya, aku terang banget ini. Kita gimana Pak Dokter? Kabarnya Pak Dokter? Wait ya guys. Udah digelap-gelapin pada molor nih. Kita pindah lokasi. eh udah lumayan ya yang banyak yang gabung. Boleh dibantu Kak Olive woro-woro semua grup dah, Gerak Mabes, tim inti. Ada gue keram kakinya, ya Allah. Nih, emak udah lama kagak gerak begini. Oke, ini aku langsung aja ya guys. Jadi, aku lagi happy banget. Masya Allah, tabarakallah for today. Jujur aja, pas tadi aku sebelum berangkat, rasa hati ini kayak deg-degan teman-teman. Gue nggak tahu kenapa deg-degannya kan, apakah itu ke hasil positif apa ke negatif gitu ya teman-teman, gue nggak tahu. Cuman aku coba kayak sholat, aku coba ambil wudhu dan aku coba istighfar. Dan selama perjalanan selama 2 jam lumayan aku membaca surat-surat ya, afwan ya, aku seorang muslimah gitu kan. Aku baca ayat-ayat An-Naba ya, pokoknya juz 30 aja lah gue baca sebisa gue. Gue berharap bahwa amalan kecil itu yang Allah apa tuh namanya kasih ke hatiku gitu, itu adalah jawaban yang eh, apa namanya baik gitu, ke arah baik. Deg-degannya tuh ke arah baik, bukan deg-degan yang wah apalagi nih gitu. Kurang lebih gitu ya, namanya kita lagi menghadapi kasus ya teman-teman. And then kita sampai uh, terus kita tiba di sana, koordinasi, ada kita jadi datang, ada Kak Kavi, ada aku, ada Kak Ina, ada Kak siapa lagi, Kalia, sama 2 orang lagi itu temennya Kak Kavi, sama satu lagi mahasiswa ya. Mahasiswanya itu dia lagi tugas akhir dan kebetulan yang dia pakai itu kasus kita gitu, yang dia pakai untuk skripsi atau tugas akhir, whatever itulah. Ya pokoknya itulah kurang lebih. Terus karena memang hasil diskusi tim inti saya, Kak Toto dan Kak Syafira Albari itu apa namanya, kita sepakat kami bertiga di tim inti. Jadi gini, tim inti itu nggak semuanya aku ajak diskusi ya teman-teman gitu. Jadi ada poin-poin yang menurut saya dia capable di bidangnya gitu. Jadi pasti kejaksaan ini di pengadilan ini ada 2 orang yang saya ajak diskusi gitu ya. Lalu kita sepakat bahwa ada satu masukan itu di beda ini ya, beda waktu. Ada satu yang saya tarik kesimpulan dari komunikasi saya dengan Kak Toto dan komunikasi saya dengan Kak Bari, bahwa kesimpulan adalah kita harus mendekat kepada Pak Jaksa. Oke, seperti yang kita tahu, saya sudah mengejar Pak Jaksa itu ke Kejari sebanyak 2 kali ya teman-teman. Di yang pertama itu detiknya 5 menit, saya tiba Bapak ada sidang gitu ya. Lalu tiba yang keduanya lagi hari Seninnya itu pagi sekali, terlalu pagi bahkan sampai mereka itu masih apel pagi karena masih di Senin ya, Senin pagi gitu. Mereka masih apel pagi. Lalu saya kejar beliau untuk
meminta diskusi dan sebagainya lah ya. Kalau itu masih belum dapat ini ya, tapi kalau saya bilang ada dampaknya ya pergerakan itu teman-teman, dan itu cukup menguras kaulif mana kaulif dan itu cukup menguras dana petikes ya ke pergerakan demikian gitu. Terus yang tadi hari ini persidangannya adalah kenapa saya sempat menginformasikan bahwa Kamis pekan kemarin itu informasinya kan pledoi hanya sidang putusan bahwa Sinjo ini tersangka ini, si translator ini adalah dikenakan pasal apa aja. Oke. Nah, Kamis ini tadi yang kita lalui bersama itu sidang yang dihadiri yaitu dari penyidik. Nah, yang sesuai dengan SP2HP, wait, aku mau tunjukin ke kalian. SP2HP-nya tuh kayak apa sih, Katria? Mana dokumen gue? Gue lupa naruh apa kali? Gue lupa naruh, geng. Ya pokoknya gitulah ya. Oh, ini dia. Bentar ya. Nah, ini kelihatan nggak, geng? Gelap ya. Nah, nih SP2HP ya, rujukan pertamanya itu adalah laporan polisi ya, LP garing A garing, kelihatan nggak? Tuh. Ya, yang nomor 1 ini, nomor B, poin B ya, itu LP garing A garing 10 garing angka 8 Romawi 2023 SPKT Ditipit Cyber Bareskrim Polri tanggal 2 Agustus. Nah, itu sempat gue pertanyakan ya, gengs, gitu. Gue tanya gini, loh kok di SP2HP kenapa rujukannya itu LP garing A. Kalau LP garing A berarti itu adalah temuan daripada penyidik. Kok bukan laporan dari kita sih? Gitu. Ini kita ngomongin Sinjo ya. Sinjo itu ditangkap berdasarkan LP garing A, bukan berdasarkan dari LP garing B garing 220. Nah, di situ penyidik hari ini menyatakan di dalam sidang tadi bahwa untungnya yang tadi mungkin kalau ada yang sempat ngelihat videonya itu gue delete karena gede banget, gila, gue langsung nge-hang handphonenya, gengs. Maaf ya, geng. Jadi sebelum kita tadi masuk presiden tadi kan ada ya, kalau ada yang sempat ngedownload gitu tadi siaran dokumennya, itu kita sempat ngobrol dulu. Yang sebelah kiri yang agak tinggi itu Kejagung ya, dari Kejaksaan Agung. Yang sebelah kanan itu JPU kita, Jaksa Penuntut Umum kita. Oke. Nah, kalau aku kan dari belakang nih diambil rekamannya ya tadi ya, kalau ada yang lihat, ada yang sempat melihat gitu. Nah, aku sempat nyatakan bahwa, Pak, maaf, saya kan awam. Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa yang mewakili korban seluruh Indonesia. Pergerakan kami disepakati bersama tidak menggunakan lawyer. Kenapa? Karena memang kondisi kami itu di bawah garis naas. Itu saya pertegas. Ya. Karena jasa lawyer yang kami temui itu memakan dana ratusan juta untuk biaya operasionalnya saja. Di kami itu hanya ada petty cash yang dimana dananya itu hanya semampunya dari para korban gitu, untuk kebutuhan warawiri yang dilakukan sama persis yang dilakukan sama lawyer, namun dialih tugaskan kepada saya gitu. Oh gitu Bu, iya. Terus saya katakan bahwa, Pak, kenapa di dalam SP2HP kami yang rujukan pertamanya itu adalah temuan polisi, Pak.
Nggak sampai di situ penjelasan saya. Saya jelaskan kembali bahwa kita berilmu, ya, otaknya berilmu, ya, nggak asal ngucap, nggak asal ngebacot. Saya bilang ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di rujukan SP2HP kami, poin pertama sekali rujukannya adalah LP garing A, di mana yang saya tahu garing A itu adalah temuan dari penyidik. Lalu setelah itu baru merujuk kepada LP Paguyuban, LP garing B. Saya katakan gitu. Dan thanks God-nya lagi, aku nggak tahu apakah deg-degan aku, mulut ini berbicara, dipertemukannya kami di depan ruang sidang gitu ya teman-teman. Apakah itu, ya saya nggak tahu, dari istighfar saya selama perjalanan saya dari rumah menuju persidangan. Tapi saya yakini bahwa itu adalah satu bentuk doa yang Allah lancarkan ya teman-teman. Afwan. Allah Tuhan yang Esa berikan kelancaran gitu teman-teman. Sehingga apa yang menjadi keganjalan saya tidak terjawab oleh penyidik, saya sampaikan kepada Bapak Kejaksaan Agung dan Bapak Jaksa Penuntut Umum. Oke. Di situ saya katakan bahwa Pak, kenapa demikian gitu. Nah, kan nanti kan sidang saksinya kan dari kepolisian nih Pak gitu, dari penyidik gitu. Itu tuh dari mana mereka gitu. Sedangkan kami ngelapornya itu bulan Agustus. Dumas kami itu di bulan Juni. Saya bilang gitu. Tahun 2023 ya. LP kami terbit di tanggal 3 apa namanya? 3 naon ngaranna teh? 3 Agustus ya. Kenapa? Kok begitu ya Pak? Kok bisa begitu? Kenapa? Gitu. Boleh nggak sih Pak ditanyain gitu nanti di persidangan? Oh ya boleh Bu. Dan akhirnya tadi ditanyakan sama Kejaksaan Agung ya, di dalam sidang itu ditanya, ini kenapa di surat rujukan apa namanya tentang perkembangan kasus ini kok malah temuan dari penyidik? Ini kenapa begitu? Sesuai dengan yang kita bicarakan di luar ruang persidangan, gengs, gitu ya. Dan saya langsung agak terkejut, ternyata beliau memperhatikan, walaupun itu hiruk pikuk ya, gengs, di belakang itu orang banyak karena memang ruang persidangan itu kita bergantian terus gitu. Kanan kiri gitu. Tapi ternyata beliau memperhatikan saya menyampaikan poin-poin pentingnya apa, tersampaikan kepada beliau. Dan akhirnya itu dituangkan di dalam persidangan gitu. Terus disampaikanlah sama penyidik yang menjadi saksi gitu ya di persidangan itu. Dia bilang gini infonya. Jadi gini Pak, saya itu analis. Yang dipanggil itu analis gitu ya. Nanti saya share ya siapa yang jadi saksi, 3 orang tadi ya. 3 orang yang disumpah. Jadi gini Pak, di kepolisian itu kan kalau ada yang melakukan pelaporan gitu, itu kami tampung gitu. Nah, itu menjadikan kasus itu sebelum apa namanya grup atau paguyuban gitu. Maksudnya kita, geng, itu melakukan pelaporan ke Mabes Polri, sudah ada laporan-laporan baik di tingkat Polda atau Polsek gitu ya, teman-teman. Itu cukup banyak laporannya sehingga kami tampung di Polri. Oke, ini tingkatan, kita ngomong tingkatan ya. Tingkatan itu Polsek, yang kedua Polres, yang ketiga Polda, paling tinggi Polri. Jangan salah ya, jangan salah paham ya. Salah ngomong, salah tingkatan, salah teritorial. Oke. Dipahamin dulu tuh posisinya. Polsek, Polres, Polda, Polri, Mabes. Mabes tuh Polri ya, gengs. Kadang-kadang suka ada yang nggak dong. Jadi kalau pas lagi ngomong Katria ini, gue yang nggak dong apa dia yang nggak dong gitu loh. Kadang-kadang ngomongnya nggak disusun dulu, terus ngomong sama aku, jadi akunya yang bingung gitu loh. Dia paham nggak sama konteks pembicaraannya gitu. Kadang-kadang ada korban yang demikian gitu. Jadi pas ngobrol sama aku tuh aku suka bingung gitu. Hah, maksudnya gimana sih gitu.
karena tingkatan ini lebih tinggi dari posisi ini gitu. Kok lu malah ngomongin tingkatan yang paling bawah gitu. Ya jelas lah dia nggak akan mumpuni orang dia punya radar nggak nyampe tingkatan. Nah contohnya gitu ya. Misalkan gini di Polda itu tingkatannya udah provinsi, ibarat itu ya. Kalau Polres itu tingkatannya apa? Nah ibaratnya gitu ya, gengs. Nah dia ngomongin kuasanya Polsek, tapi dia ngomonginnya Polsek, tapi teritorialnya Polda. Bingung nggak lu? Nah, bingung kan? Nah, makanya kalau ngomong itu harus di ini dulu ya, pikirin dulu gitu. Kalau nggak ngerti tanya. Jadi biar saya jelaskan. Bukan saya juga sok pinter, nggak ada. Kita nggak ada boleh ngomong sok pinter. Gue ilmunya lebih baik daripada kagak. Gue juga nol, nggak ngerti apa-apa. Jadi aku juga belajar, gengs. Jadi kita sama-sama belajar. Yuk, sama-sama pinter, oke? Dan aku nggak mau aku pinter sendiri. Kita harus pinter bersama untuk menangani kasus ini. Dan aku tadi tuh akhirnya pertanyaan aku terkait dengan SP2HP ini, kenapa rujukan pertamanya adalah temuan dari penyidik? Dijawabnya demikian. Adanya laporan dari berbagai korban se-Indonesia, itu kami tampung dan kami coba melihat karena kejahatan ini cukup masif dan laporan itu cukup banyak. Lalu saya connect sama pergerakan pertama. Mungkin orang-orang yang baru nggak ngerti. Orang yang udah lama banget, zaman jadul banget yang tahun 2023, bahkan ada yang 2022 ya, gengs. Ini kita ngomongin yang lampau ya. Itu sempat ada yang ngomong gini, Katria, aku pas lagi ngelakukan pelaporan mandiri itu di Polres Jakarta Timur, kalau nggak salah. Maaf kalau saya salah. Apa Polres Jakarta Barat gitu. Aku nggak tahu ya, lupa aku. Pokoknya antara Jakarta Timur atau Jakarta Barat. Ternyata kasus itu sudah ini ininya ya, polisinya yang mengatakan bahwa kasus ini mah ada kali ada 700 laporan di sini doang loh katanya gitu. Lah, kalau udah ada laporan gitu kenapa nggak ada tindakan? Ternyata mungkin ya, ini dugaan saya ya. Dugaan saya adalah berdasarkan informasi itu gitu kan, kalau ada 700 laporan di sebuah polsek atau di sebuah polres ataupun polda, pastikan akan harusnya dikoordinasi dong gitu ya untuk diusut dengan tuntas gitu. Akhirnya ketemulah dari laporan itu dari Polres, Polda gitu ya teman-teman. Nah mereka coba analisis. Yang tadi dijadiin saksi itu adalah seorang analisis yang berada di Polri. Difahami? Yang tadi menjadi saksi di persidangan adalah seorang analis di di Polri. Ya, Polri, Mabes Polri. Oke. Nah, ketika dia menganalisis itu ketemulah gitu loh. Dia lagi ngurusin kasus TPPO gitu. Nah TPPO ini menjadi saksi 4 orang ya, 4 orang di Mabes Polri gitu. Terus dia bilang ini ada orang Indonesianya gitu, namanya dia nggak tahu namanya, disebutkan di persidangan itu dia nggak tahu namanya. 4 orang ini gitu menyodorkan namanya fotonya Njo gitu. Setelah mungkin mereka punya sistem dicari dilacak gitu, ternyata ada perjalanan si Injo ke Dubai sesuai dengan si TPPO ini, informasi yang si 4 orang TPPO ini gitu loh. Akhirnya ini berdasarkan sidang ya, bukan berdasarkan penyidik. Penyidik ngomongnya ke gue, Kak Citra ada nggak di sini? Kak Citra, coba nongol Kak Citra. Bener nggak ucapanku nih? Waktu kita giat riksa, itu bilangnya Sinjo ditangkapnya di mana? Di Suta ya. Waktu di Soekarno Hatta, ketika dia baru landing, terus dia mau pulang ke Bandung. Ngomongnya gitu bukan? Coba Kak Citra, tuh aku, Kak Citra, coba nyaut deh. Bener nggak omongan gue? Kita dengernya Sinjo ini ditangkapnya di Bandara Soekarno Hatta nggak?
ya kan? Waktu itu penyidik bilangnya gitu. Shinjo ini ditangkap waktu waktu itu dia baru landing. Correct. Itu yang kita dapat. Tapi ternyata di persidangan beda lagi. Itu gue langsung kayak melotot gitu. Kok bisa beda? Ternyata lucu ya. Lucu kata gue mah. Kok bisa begitu ya? Aneh. Terus ternyata di persidangan itu si penyidiknya melakukan tracking. Jadi istrinya si Injo ini lagi mau melahirkan pada bulan Mei. Lupa dah gue. Pada bulan Mei. Dia statusnya udah di Bandung, Kak. Citra. Gila. Dia udah statusnya udah di Bandung. Dia lagi ada di rumahnya. Dijemput sama tim yang 3 orang tadi saksi itu. Gitu. Dijemput ke Bandung. Ditunjukin fotonya dia waktu jadi difoto sama si yang TPPO itu, difoto gitu loh. Ini bener kamu, betul, bla 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 bla, ditangkep. Lagi di rumahnya yang di Bandung, gengs. Gitu. Oke. Nah, gue nggak tahu nih. Gak mungkin dong di persidangan dia bohong. Coba Kak Citra. Ini gue ngomong kagak asal ngejeblak ya. Gue punya saksi loh. Wallahi deh gue mah. Gue ngapain bohong. Kagak ada guna juga gue bohong. Gitu kan. Nah, akhirnya gue agak sedikit itu gue plototin itunya Pak Hakimnya gue gini loh gitu jadi kayak, dan Pak Hakimnya tahu kenapa aku korban, dia ngelihat ke arah aku ketika aku melotot, kesaksiannya dia gak sesuai, dan itu di luar persidangan saya sampaikan ke jaksa penuntut umum dan ke kejagungnya ya, kejaksaan agungnya, itu ku sampaikan tapi tidak sesuai. Saya bilang gini, itu ditangkapnya kalau penyidik bilangnya dia ditangkapnya waktu di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ketika ditanya, Njo ada nggak yang tidak sesuai omongan atau bantahan gitu ya, si tersangkanya ditanya sama hakim, ada nggak mau bantahan kamu terhadap pernyataan? Ada beberapa yang dibantah gitu ya. Jadi Sanjo itu katanya ada pamflet, diberi pamflet, langsung disuruh terjemahin, disuruh disuruh dari si Cina itu disuruh ke si customer service-nya gitu. Dia ngomongin customer service tuh yang ngejebak kita ya, gengs, yang ngejebak kita, yang mungkin kalau ada yang iklan-iklan itu langsung ngelik ke WhatsApp gitu. Terus ada nomor-nomor yang dia tampung dan dipakai di luar negeri gitu, geng. Jadi ada nomor Indonesia yang dipakai. Terus rekening, iya benar, bahasa Mandarin, Kak. Iya, bahasa Mandarin, betul. Nah, itu dari Nah, si Njo ini juga bertugas untuk mencari rekening-rekening yang bisa dipakai untuk sama si adminnya gitu, untuk menampung uang-uang scammer gitu. Jadi kelakuannya si Njo nih ya. Jadi dia tuh yang ngurusin rekeningnya, dia yang ngurusin nomor yang ada di Indonesia. Kan karena kan di kasus kita kan pas WA sebelum pindah ke Telegram itu kan pakai nomor Indonesia ya. Namun kalau kita tes pakai pulsa itu nggak nyambung. Jadi dia cuma nyambungnya di yes, betul, dia nggak cuma translator ya, gengs, gitu. Dan pernyataan dia di sidang pertama, dia ngomong saya cuma hanya sebagai translator. Di kipe deh, tadi gue plototin aja tuh si Njo itu, terus dia lewat karena gue nggak mau salah nama dia, tuh dia main lewat aja, tapi dia kayak nunduk gitu, gue kayak buang muka gitu, empat batu sama mukanya. Terus udah gitu apalagi dia mengatakan bahwa jadi intinya gini, gengs, Shinjo ini adalah betul memang seorang translator, jadi dia bukanlah tersangka utama. Jadi
sidang kali ini adalah sidang sesuai kapasitasnya si Enjo gitu ya. Jadi kita tidak ngebahas. Oh ya, sama satu lagi, ini gue baca si Kak Princess ini ngomong dia jahat bener. Dia itu juga yang menjembatani para pekerja. Oh, ditanya, loh, dapat pekerja si CS-CS-nya itu yang TPPO itu yang ada di Dubai itu yang rekrut siapa? Katanya, ya Shinjo itu. Jadi Shinjo itu yang menyediakan tiket para pekerja TPPO itu gitu. Yang kabur 4 orang itu, kabur terus jadi saksi di Mabes Polri. Nah, makanya Shinjo itu ketangkep itu gitu, geng. Gitu. Jadi tapi masih ada yang nggak bisa kabur dari sana gitu. Jadi tetap ngejalanin perintahnya si orang warga Cina ini gitu, WNA ini gitu. Orang Cina ya, geng. Bodoh amat yang orang Cina mau marah sama gue, marah aja sih lu gitu. Tapi emang kenyataannya begitu ya. Bapak gue juga Cina Palembang, gue nggak ngerasa itu kok gitu. Bapak gue Cina Palembang, tapi gue nggak ngerasa etnis gue di ini enggak, agak gitu ya, gengs gitu. Iya betul, sama agen TPPO juga. Iya, itu nanti kenanya lain lagi katanya, kayaknya Kak Citra, gue nggak ngerti. Tapi tadi itu di persidangan hakimnya bingung ya, geng, gitu, bingung. Ini tuh mau sidang pidana atau mau perdata? Seperti yang kita bahas ya Kak Citra di tim inti bahwa kalau perdata itu nanti kita bahas lagi itu di lain waktu ya. Kenapa kita nggak ke perdata, kita dipidana aja karena hukum mati lah, lah. Jadi OVT sama orang Cina. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nah, di persidangan ini kita hanya menyidangkan. Saya juga ini, sama satu lagi, saya minta mohon sekali, tolong dibimbing, tolong dibantu, tolong diarahkan bahwa saya yakin sekali bahwa sindikat ini ada di Indonesia. Uang segitu banyak, mereka nggak akan mungkin bisa memindahkan dari satu negara ke negara lain. Gitu. Dan itu disetujui ya sama Kejaksaan Agung. Oke? Sama Kejaksaan Agung disetujui akan hal itu. Gitu. Terus lagi bahwa saya memberikan informasi bahwa di tim inti itu ada yang melakukan penggerebekan gitu dengan berbagai cara. Di tim inti juga melakukan pembekuan rekening. Oke. Di tim inti juga ada yang namanya kirim paket dan itu sampai gitu ya sama si penipu ini, sindikat ini gitu. Dan itu sampai, aku bilang gitu. Namun yang saya agak kecewa, kenapa pihak penyidik tidak menggali lebih dalam atas laporan atau informasi yang kami berikan. Saya katakan demikian, teman-teman. Kenapa hanya fokus kepada informasi penjahat ini yang ada di Dubai? Saya rasa ada sindikatnya di Indonesia, nggak mungkin. Permainan segini besar, lalu Pak Jaksa Penuntut Umum katakan, wah ini sih banyak pemain ini pasti gitu. Saya bilang ini, gak perlu semua, tapi yang penting poin-poin besarnya aja nih gitu loh. Terus saya lupa juga teman-teman menginformasikan, insya Allah besok saya sampaikan di persidangan karena saya saksi pertama yang harus dipanggil dan itu sesuai kesepakatan kami tadi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Kejaksaan Agung meminta saya untuk menjadi saksi pertama. Ya, gitu. Karena beliau menilai bahwa itu perlu dijelaskan di awal gitu. Kronologinya dan segala macamnya gitu. Karena kejanggalan-kejanggalan yang saya dapati, tapi saya juga tidak menghilangkan I'm so appreciate buat teman-teman kepolisian di Mabes Polri,
terima kasih khususnya di unit 2 divisi cyber terbilang kasus kita itu terbilang pergerakannya cepat. Namun saya tetap minta kepada saya tetap minta kepada Bapak Jaksa dan Bapak dari Kejaksaan Agung dan Bapak Jaksa Penuntut Umum gitu ya. Saya tetap meminta, Pak, tolong cari pelakunya yang ada di Indonesia. Saya yakin mereka masih bebas berkeliaran gitu, dan itu tidak disentuh. Ya, tidak tersentuh. Saya nggak tahu kenapa saya bilang itu. Lalu bagaimana dengan aset temuannya, Pak? Gitu. Kami yang berjibaku, kami yang berdarah-darah untuk mempertahankan dana segitunya. Segitunya. Lalu kami harus mengikhlaskan untuk LP orang lain. Oh, tunggu dulu, aku bilang gitu. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Diberitahu ya solusinya, tapi Afwan saya belum bisa kasih ke kalian dulu gitu ya. Saya godok dulu, nanti ricuh lagi. Setelah itu ditanya lagi bagaimana kepolisian ini bisa tahu gitu loh, bisa tahu kok ada kejahatan ini gitu. Lalu polisi mengatakan bahwa jadi gini Pak, ada pelaporan mandiri dari masing-masing korban. Itu kenapa saya selalu bilang, kalau kalian sudah melapor ke Polda atau Polsek setempat, kalau kalian dipanggil tetap penuhi panggilan itu walaupun kalian sudah masuk ke paguyuban. Tapi satu pesan saya, ya, di mana kronologi kita itu adanya investasi bodong. Di mana kronologi kita itu adanya judi online. Kalau kalian diarahkan itu ke judi online, katakan bukan. Ya. Kami bukanlah pelaku judi online. Kenapa demikian? Karena akan mempengaruhi aset temuan. Paham? Kalau ada ditemukannya pelakunya atas laporan kamu dan ditemui orangnya ini ada aset sitaan dan aset sitaannya itu ternyata ada indikasi judi online dan kamu mengiyakan di dalam BAP kamu, BAP 1, BAP 2, misalkan nih contohnya ya. Dengan polosnya, oh iya kali ya Pak judi online. Hanya dengan mengatakan, oh iya Pak, mungkin ya Pak, gitu. Jangan pernah terpancing, ya. Ketika itu terjadi, aset yang ditemukan dan itu tertangkap pelakunya sama aparat, asetnya itu nggak langsung dibalikin loh ke kalian loh. Aset itu akan masuk ke kas negara. Gigit jari dulu. Oke? Jadi makanya, kenapa saya bilang kalau anggota paguyuban ada panggilan dan segala macam, tolong diskusi. Kalau saya nggak bisa, ada yang lain. Paham kok, pasti paham. Kak Citra paham, Kak Olivia paham, Kak Natalie paham gitu teman-teman. Kak Femi paham gitu ya. Jadi mereka paham kok teman-teman. Jadi nggak melulu lantak ke aku terus gitu. Udah, aku tadi sempat sampaikan juga. Nah, berdasarkan narasi yang paling terkejam, gitu aku sampaikan kepada Pak Jaksa dan Bapak dari Kejagung itu. Saya katakan, Pak, ini sih sadis Pak, sindikat itu. Saya bilang gitu. Bahkan ada korban yang lagi menunggu anaknya di ruangan PICU. Saya bilang, dalam keadaan anaknya itu lagi dirawat, Pak. Dia berharap dengan dia mengikuti pekerjaan ini, berharap mendapatkan uang lebih, ternyata malah tertipu. Padahal udah dikasih tahu sindikat ini gitu loh, pelaku ini gitu, bahwa dia itu lagi nungguin anaknya di ICU. Bukan UGD ya, gengs. Bukan IGD ya, geng.
Ini ICU loh, gila. Saya bilang, mereka sesadis itu Pak pada korban. Nggak sampai di situ Pak. Ada banyak korban yang hampir menggantungkan lehernya di atas seutas tali. Ada banyak Pak yang gara-gara kejadian ini mereka pisah dengan pasangannya. Ada banyak Pak korban yang diusir, dicaci maki sama keluarganya karena kejebak kasus ini. Saya katakan demikian. Makanya kenapa besok saya yang dipanggil pertama tanpa surat. Jadi saya langsung bilang, Pak, bolehlah saya besok hadir tanpa surat. Tapi minta nomor telepon Bapak ya. Akhirnya gue dapet dong, geng. Udah gitu. Terus kalau kalian ada, mana kalian? Kalian ada ya? Kan udah saya kasih. Ih, kapan Bapak? Orang Bapak waktu itu gak mau ngasih nomor Bapak gitu. Oh, belum ya? Belum. Mana nomor Bapak? Alhamdulillah dapet ya, geng. Kita mudah-mudahan dapatnya kontak kita kepada Bapak Jaksa Penuntut Umum bahwa berarti sudah terjalin secara emosional kita berharap dapat perlindungan beliau, kita harapkan beliau bisa memahami dan mau memperjuangkan gitu. Tapi beliau cukup tegas untuk poin-poin yang sekiranya itu akan bisa memberatkan gitu. Jadi kita juga harus punya another solution teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan di sini karena saya harus godok dulu dengan tim inti. Ya, contohnya bagaimana nanti kalau ada temuan aset kamu melakukan pembagian dananya. Itu ditanyakan loh ke saya. Saya bilang, oh saya insya Allah adil Pak. Caranya yang pertama adalah kita harus meresmikan Sambara Kawal Cyber di Kemenkumham. Tapi lupa aku. Coba ada yang bantu nggak? Kalau kita mau meresmikan nama sebuah pergerakan Kemenkumham ya. Kemenkumham. Ya itulah pokoknya. Nah, kita resmikan di sana gitu ya. Setelah itu barulah nanti ada LP berikutnya yang akan kita ya Kak Citra Kemenkumham. Bener kan Kemenkumham? Ya gitu dah pokoknya ya. Maklumin ya mama namanya juga. Apa sih? Di JKIK Kemenkumham betul. Iya itu Kak Tiara. Gitu. Oke. Nah, setelah itu yang saya katakan kepada beliau. Jadi, Pak, izinkan saya juga kasih waktu. Ya nggak apa-apa kan ini juga masih panjang kata dia gitu. Orang saksinya sampai 30 orang kata dia. Aku bilang iya Pak, orang korbannya se-Indonesia Pak, tanpa kecuali Pak. Ada loh WNI yang ada di Korea, ada di Australia, ada di Jepang, aku bilang gitu. Itu WNI juga loh Pak, aku bilang gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ternyata Pak Jaksa juga nggak sedetail itu ya, tahu kronologi kasusnya gitu teman-teman. Karena kan ternyata yang tahu itu, yang ngerti itu, yang paham itu Kejaksaan Agung ya teman-teman. Karena komunikasinya itu kirain saya ya, ini lagi-lagi ilmu ya teman-teman, walaupun kecil tapi ilmu ya. Jadi kirain saya itu JPU lah yang berkomunikasi dengan penyidik, ternyata bukan. Jadi Kejagung lah yang berkomunikasi dengan penyidik gitu. Nah, tadi tuh Kejagung kita namanya siapa ya? Kejagung kita siapa namanya? Pak Sahrul. Sahrul Gunawan. Bola yo. Lupa. Tapi kita insya Allah pekan depan ketemu beliau lagi. Dan saya katakan, Pak bisa nggak ya Pak bantu kami Pak untuk mendapatkan aset kami. Semaksimalnya kami bantu. Ucapan beliau gitu. Semaksimalnya. Tapi kamu tahu nggak sih gitu bahwa saya memahami Pak bahwa yang seperti kasus Binomo saja yang subjeknya jelas, saya katakan gitu. Terus aliran dananya jelas, itu saja kembalinya tidak bisa 50%, ya teman-teman gitu.
Jadi kita juga harus bisa memahami apa akan hal itu, kita juga harus legowo, tapi kita tetap berusaha. Seperti yang tadi saya katakan, selalu saya sebut, saya selalu compare, I'm comparing, aku compare. Misalkan kalau lu ngeluarin dana sekian, hasilnya poinnya ini. Lu ngeluarin dana lebih kecil, hasilnya begini. Mending mana? Ya, gitu. Kalau finalnya sama-sama, itu bisa menguntungkan korban, kita korban. Oke, contohnya nggak pakai lawyer, tapi saya pasti ada pengorbanan dan saya yang mengajukan diri untuk melakukan pengorbanan tersebut. Saya meninggalkan anak-anak, saya lelah, saya juga harus menyumbangkan pikiran saya, kurang lebih gitu ya teman-teman, terhadap kasus ini gitu kan. Tidak hanya saya aja yang harus saya pikirkan, tapi juga kalian juga akan menjadikan suatu, kalau kalian sudah bergabung ya udah jadi pemikiran saya juga gitu ya teman-teman. Jadi pada was-was itu yang harus saya matangkan. Tentunya saya nggak bisa bekerja sendiri, pasti ya. Saya butuh adanya tim media sosial, saya ada butuhnya dengan tim data, saya ada butuh dengan tim gerak mabes atau pengadilan, saya juga butuh anggota paguyuban. Jadi saya nggak bisa bergerak sendiri teman-teman, ya. Saya butuh kalian, gitu. Walaupun memang saya yang berkorban, tapi tetap saya butuh rangkulan kalian untuk kita mencapai mufakat, untuk kita mencapai ke titik yang menurut kita impossible, gitu. Bahkan tadi saya sempat ngobrol sama Kak Lia, kalian bilang gini, Kak Tria, ya Allah, itu di musola, di masjidnya ini ya, PN Pusat ya, gengs. Kita habis sholat tuh kita kayak ngumpul gitu, aku kan, Kak Ina, Kak Lia gitu, kita bertiga habis sholat gitu, udah kelar sholat, habis selesai tadi habis selesai apa namanya sidang, kita sholat dulu sempetin bertiga. Aku tuh berarti nggak halu kan ya Kak Tria? Ah, kok halu? Halu kenapa Kak Lia gitu? Berarti kan itu dia saking unbelievable-nya gitu loh teman-teman, bahwa ada loh tuh itu di sidang gitu loh. Ngerti nggak? Saking dia kerugian itu di 1,4 miliar teman-teman gitu, dan dia bilang gue nggak halu kan berarti Katria gitu. Ya enggak lah gitu kan, gue udah bilang kali ya gitu, padahal kita usianya jauh ya, cuman aku sama dia udah kayak lalu CS mamen. Gitu ya, aku bilang ini ya, artinya di tim inti itu kami menangis bareng, tertawa bareng gitu ya, berpelukan gitu, walaupun kami tidak mengenal satu sama lain, walaupun kami berjauhan jaraknya, saya dengan Katoto Tangerang dengan Kalimantan, saya dengan Kak Femi Tangerang dengan Surabaya, oke, saya dengan Kak apa namanya Meli Tangerang dengan Palembang, oke, saya dengan Kak Ingrid Tangerang dengan Medan, oke. Jadi kekompakan itu tidak tercipta dari seberapa sering kalian ketemu. Itu yang mau saya tekankan. And then hasilnya adalah pertemuan tadi, beberapa poin yang disampaikan oleh penyidik kepolisian, teman-teman kepolisian yang menjadi saksi kala itu, ada poin yang saya agak ngerenget gitu. Jadi kok dimana yang saya sadari setelah sidang itu adalah mereka hanya menyebutkan cangkang yang kami ceritakan, tolong di bold, cangkang yang diceritakan oleh kami berempat garda depan, saya, Kak Citra, Kak Bari, dan Kak Sakti. Hanya cangkangnya gitu, tapi tidak mendalam. Paham? Artinya apa? Berarti benar LP kita tidak tersentuh. Paham? Dan itu yang saya kayak terperangah, langsung saya melihat Pak Jaksa Penuntut Umum. Pak Jaksa langsung
Dan aku nggak tahu kenapa poros kedua Bapak ini, Kejaksaan Agung dengan Bapak JPU itu langsung ngarah ke saya juga setelah bertanya ke teman-teman penyidik, itu saya langsung kayak atau melotot gitu kayak respon, aku langsung kayak kasih respon yang kok gitu. Terus Bapak langsung bilang gini, berapa? Oh, coba Pak tanyain berapa totalnya. Karena yang dilaporkan ke Kejagung itu tidak sebanyak anggota paguyuban, tidak sebanyak anggota yang ada di KPO. Gitu. Itu membuat saya agak aneh gitu loh. Karena memang benar LP garing B garing 220 itu menyeluruh, berarti step 1, step 2, gelombang 1, gelombang kedua kita semua dong gitu. Kenapa yang ada di lalu tapi nanti jadi akan ada pergerakan lagi. Walaupun kita sudah sampai pada LP aset untuk menggiring aset masuk ke dalam paguyuban. Ya, jadi saya harap kita tidak bertindak gegabah, tapi kita harus bertindak tersusun, terencana, dan apik. Lalu setelah tersusun, terencana, dan apik, impact untuk kita apa? Gitu. Hah? Putus-putus. Masa sih? Udah belum? Belum hari? Iya, ini soalnya kalau di sana gelap, geng. Oke dah, gue buka nah. Tuh, tapi gelap. Nggak apa-apa, kita gelap-gelapan nih. Gitu. Ini mamanya nyambil celondoran ya, pantat tepong, geng. Buset, 2 jam setengah gue perjalanan. Ya Allah ya Robi, emak-emak. Buset, macet banget. Gitu. Kan? Gitu. Udah gak putus-putus. Gue pikir patah-patah udah kayak Anissa Bahar. Mas, jangan dibuka pintunya. AC-nya bunda kebagian jadinya. Gitu, geng. Jadi hasilnya adalah kok kamu pegang gunting operasi sih sayang? Gak bisa. What's wrong? Gak bisa kenapa? Habis ini baterainya meren. Enggak, udah 100. Bentar ya, geng. Udah 100. Minta dulu lah bunda ini, nginfoin teman-teman dulu lah. Teman-teman. Nekis dulu lah sini. Jangan megang itu gunting. I love you. Dah, belah sono. Gitu, geng. Ya, jadi pergerakannya pekan depan itu Pak Jaksa minta kenapa Kakak Lis jelek. Jadi kejaksaan tadi Pak Jaksa, Pak JPU minta Bu Tria gitu. Besok langsung Bu Tria aja ya. Jadi saksi kan udah ngerti tuh. Tadi apa Bu Tria kan ngerenget-ngerenget. Ternyata dia ini ya, geng, membaca saya gitu, membaca respon raut muka saya bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang menurut saya itu nggak sesuai dengan kita punya data gitu, nggak sesuai dengan ibarat gini, geng, aku itu kan dari pertama, jadi dari Sabang sampai Merauke tak terkecuali teman-teman yang ada di warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi semua puzzle kalian itu aku jadikan satu. Oke? Aku jadikan satu untuk menarik benang merahnya apa. Gitu. Saya katakan demikian juga ke apa namanya? Iya, udah dapet dong Kak Umi Ubaidah. Aku udah dapet nomornya Bapak dong. Pepet terus ya. Jadi alhamdulillah tadi saya mendapatkan nomor beliau, terus beliau bilang, besok kan kamu mah udah kenal lah ya gitu. Saya nggak usah bikin surat ya gitu. Siapa gitu. Saya menyanggupi hal demikian
Jadi besok, karena ini si Enjo itu durasi bekerja di scamnya itu, durasinya ya, kita ngomong durasi ya, si Enjo itu dari bulan Maret, Maret, April, Mei. Ya, Maret, April, Mei gitu ya. Jadi nah, ketika itu makanya kemarin saya sempat nge-share ada namanya berapa orang tuh ya. Ada Sakti, ada Kak Putri Media, terus ada lagi Kak Dian gitu ya. Terus ada lagi Kak Adit. Nah, rentannya waktu si Enjo berada di sana sebagai translator, orang-orang yang disebut 5 inilah yang dalam persidangan kemarin, ya. Jadi tapi mengingat mereka harus memahami dulu duduk persoalannya, ibaratnya kayak narasinya gitu ya, sehingga Kejaksaan Agung sama Jaksa Penuntut Umum meminta aku nggak ngerti itu meminta saya terus ada Kak Lia gitu kan, karena memang kemarin itu saya bilang Kak Lia tetap datang ya Kak gitu, agar wajah kami dulu dikenal. Paham ya teman-teman gitu. Walaupun ongkosnya mahal, maafkan saya. Tapi memang itu bentuk perjuangan ya teman-teman gitu. Jadi tapi gue juga seimat mungkin menggunakan etikes. Jangan lagi ada yang fitnah aku ya, aku mohon. Itu membuat hatiku sakit loh. Gue udah berusaha untuk gak menyakiti kalian dengan tidak menggunakan lawyer. Saya tidak memaksa kalian untuk menentukan jumlah petty cash gitu ya teman-teman. Bahkan kemarin yang sudah melakukan transfer untuk jaksa pun saya tolong tahan dulu gitu ya. Jadi saya lihat dulu karakternya, ini bagaimana bapaknya gitu ya teman-teman. Kalau saya mau ya bisa aja saya memanfaatkan hal itu gitu. Tapi saya memahami kondisi kalian gitu. Tolong jangan fitnah saya lagi. Saya sedih banget gitu loh teman-teman. Maksudnya ya itu sempat terjadi dan wallahu alam bisawab, saya nggak pernah tahu. Wallahi saya lakukan ini, saya juga sempat mau menyerah gitu, tapi ada beberapa yang mengingatkan saya lagi untuk sama siapa lagi Katria saya mau berjuang gitu. Saya sudah dapat harapan, tapi Katria tinggal gitu. Itu yang membuat saya kembali lagi. Saya coba untuk berdiri tegap lagi gitu loh. Tapi makin kesini kok makin banyak korbannya teman-teman. Tapi kalau ada yang mau gantiin aku masih mau ya. Monggo ya. Gitu teman-teman. Terus akhirnya rentan waktunya si Injo ini dari bulan Maret ke bulan Mei. Jadi cuma terima ya Maret, April, Mei, gengs. Nah, Maret, April, Mei itu besok perwakilannya adalah Sakti. Ya. Sakti. Lalu untuk nominal terbesarnya Kalia. Ya. Nominal terbesarnya kan ada Kak Christine ya, kalau nggak salah yang di Lampung. Itu kan urutan pertama. Ya Allah, urutan pertama. Terus yang kedua ada Kak Citra, yang ketiga itu ada Kalia. Tapi karena Pak Jaksanya sudah kenal Kalia dulu aja yang maju gitu. Nanti Kak Citra yang the next-nya ya, yang dipanggil sesuai surat. Jadi besok kita tidak Senin Kemis ya, gitu. Karena ternyata Pak Jaksa Agungnya tidak bisa. Gitu. Jadi hari Rabu di jam 2 di ruangan yang sama, yang dipanggil tanpa surat. Ya, jadi sudah dipastikan, sudah ditetapkan. Saya, Kalia, Sakti, sama Bari. Kenapa kita ambil 4 unsur ini? Saya yang mengetahui potongan-potongan puzzle kalian. Yang kedua, kenapa Kalia? Karena Kalia salah satu nominal yang terbesar kerugiannya. Kenapa Sakti? Karena Sakti itu kenanya di rentan waktu si Injo ini bergabung dengan si scammer ini. Si yang DPO ini gitu. Lalu kenapa Kak Safira Albari? Karena Safira Albari ini adalah salah satu korban yang melakukan tracking dana, lalu ketemulah
sebuah nama sehingga dia bikin suatu skrip di sebuah gerak sesuai ininya dia gitu, instingnya dia gitu ya. Ketemulah ya, pokoknya intinya dia punya bukti gitu loh bahwa ada keterkaitan orang ini terhadap aliran dana atau tracking dana dari rekening yang menipu korban ini, si Kabari ini gitu. Gitu. Terus saya juga maksudnya gimana Kak Lukman? Saya belum masuk grup, berarti ya baru step 2. Hah? Kak Lukman udah di KPO belum? Kalau Kak Lukman udah di KPO, ya udah ditangani nama Kak Firna, Kak Lukman. Gitu. Nah, ini kita masih ngebahas ini ya, sidang ya. Terus lanjut. Jadi 4 orang itu punya elemen-elemen yang menurut saya di sidang pertama, bukan sidang pertama, jadi sidang yang memanggil saksi dari pihak korban. Jadi 4 elemen ini yang sudah mewakili menurut saya cukup di sidang hari Rabu besok. Ya teman-teman. Gitu. Jadi Rabu ya teman-teman, kita akan ada sidang lagi, tapi kesaksiannya itu dari saya. Saya izin juga nyeting. Kenapa saya bilang saya harus fokus ke sidang besok? Karena saya akan membuka semua kejanggalan-kejanggalan saya yang menurut saya itu patut kita perjuangkan. Oke, yang pertama adalah kasus yang sempat ditangkap 3 orang di daerah Jakarta Timur dengan modus yang sama persis, namun itu disampaikan bahwa bukan bagian dari kita. Itu mau saya sampaikan dalam persidangan. Apa perbedaannya? Gitu. Kita telusuri, gengs, ya kan? Terus, apakah ada indikasi orang instansi bermain di dalamnya? Kita sampaikan depan Pak Hakim, biar Pak Hakim yang memutuskan. Terus aku juga harus nyiapin rekening yang berhasil dibekukan sebelum kita serahkan data itu ke Polri. Berarti siapa yang melakukan? Korban, geng. Kenapa nggak dimasukin? Terus mau dimasukin ke LP berikutnya. Lah kalau LP berikutnya LP kita. Lah kalau bukan LP kita? Lah dia yang menang banyak. Kita yang udah keseok-seok, udah berdarah-berdarah, dia yang menang banyak. Ntar dulu, geng. Aku lagi usaha itu ya, geng. Doain aku ya, geng. Artinya, saya juga sempat dipertanyakan bahwa bagaimana cara kamu bersikap adil dan merata atas temuan aset. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa saya bilang sama mereka bahwa teman-teman korban, kita tidak bisa 100% kembali. Itu adalah harapan kita semua. Jadi saya ditanya juga sebelum ini sidang, harapan kamu apa sebagai perwakilan? Saya bilang, the real of life ya Pak.